Pada tanggal 27 Maret 2010, pukul 6 pagi di kota Jingjiang, Provinsi Jiangsu, seorang lansia yang hendak melakukan olahraga pagi menemukan seorang pria yang telah meninggal dunia tergeletak di depan sebuah apartemen. Seorang lansia itu lantas menelpon polisi yang dengan segera mendatangi tempat jenazah ditemukan. Penemuan ini tentu saja mengejutkan kota yang dikenal damai di pinggiran sungai Yangtze itu. Polisi yang datang segera mengamankan daerah sekitar jenazah. Polisi melihat jenazah yang ditemukan itu terlihat seperti laki-laki yang berusia awal 20-an. Tubuhnya dalam kondisi yang sangat mengenaskan dengan darah yang masih keluar dari kepalanya. Setelah identifikasi awal, polisi menemukan usia dan juga penyebab awal kematian, yakni korban dipukul dengan benda tumpul di kepala. Tengkorak pada bagian kepala korban hancur, terutama di bagian belakang kepala, hingga bisa terlihat hampir tidak ada tulang yang utuh di bagian belakang kepala korban. Selain itu, polisi juga menemukan bahwa korban membawa uang dalam jumlah yang cukup banyak. Polisi awalnya menduga bahwa penyebab kematian korban kemungkinan karena uang. Namun anehnya, uang yang terdapat pada korban tidak hilang ataupun terlihat sempat tersentuh oleh orang lain. Polisi masih bertanya-tanya, kebencian macam apa yang membuat seseorang tega membunuh korbannya dengan brutal seperti ini? Setelah pemeriksaan awal, polisi kemudian menyerahkan jenazah korban untuk penelitian lebih lanjut dari tim forensik. Dari tim forensik menyatakan bahwa korban meninggal sekitar pukul 3 dini hari. Polisi kemudian mewawancarai orang yang tinggal di sekitar jenazah ditemukan. Dari sinilah polisi mengetahui bahwa korban bernama Peng. Ia berusia 24 tahun. Peng juga diketahui baru menikah sekitar 5 bulan yang lalu. Polisi pun mulai berpikir, apakah yang terjadi dengan laki-laki muda dan baru menikah? Konflik apa yang sekiranya terjadi pada korban sebenarnya? Polisi kemudian menghubungi keluarga Peng. Kedua orang tua Peng dihubungi untuk membantu mengidentifikasi korban. Orang tua Peng yang mengetahui putra mereka meninggal dengan sangat tragis, tak kuasa menahan tangis hingga tak sadarkan diri. Pada saat yang sama, istri Peng yang bernama Liu juga hadir untuk mengidentifikasi jenazah Peng. Seperti yang diketahui, Peng dan Liu baru menikah selama 5 bulan. Tak aneh ketika Liu seperti tidak bisa menerima kematian suaminya. Liu menangis sambil berteriak-teriak meronta-ronta. Keluarganya yang melihat kemudian mencoba menenangkan Liu. Dalam penyelidikan selanjutnya, polisi mencoba menginterview Liu. Namun menurut sanak keluarga yang lain, Liu sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Liu sering mengalami kesurupan dan berperilaku tidak normal setelah kematian suaminya. Hingga polisi pun harus menunggu beberapa saat sampai kondisi Liu dirasa stabil untuk dimintai keterangan. Setelah kondisi Liu stabil, polisi pun menyambangi rumah Liu. Sebagai orang terdekat dari Peng, Liu tentu saja menjadi sumber petunjuk utama bagi polisi untuk segera menyelesaikan kasus pembunuhan Peng ini. Dengan kondisi tenang, Liu pun berusaha menjawab semua pertanyaan polisi tentang apa yang terjadi pada hari kematian Peng. Menurut keterangan Liu, ia pada malam itu meminta Peng untuk membelikan obat untuknya karena ia merasa sakit perut. Namun Peng menolak. Oleh karena itu, ia dan Peng pun bertengkar dan Liu memilih pergi ke rumah sakit sendirian. Lalu keesokan harinya, ia mendapat kabar bahwa Peng telah meninggal dunia. Liu yang terlihat pendiam nampaknya agak terbuka kepada polisi. Ia menceritakan detail di malam Peng terbunuh, hingga polisi pun merasa ada yang tidak wajar dengan keterangan Liu. Polisi juga merasa aneh karena terakhir mereka melihat Liu begitu terpukul hingga kesurupan. Namun polisi kini menemui Liu yang berbeda. Ia nampak tenang dan sangat terkendali. Yang kini menjadi pertanyaan adalah, kala itu Peng membawa uang yang cukup banyak. Apakah Peng bermaksud menjemput Liu di rumah sakit namun ia malah terbunuh dalam perjalanannya ke rumah sakit? Hal ini hanya berada di benak kepolisian. Mereka masih harus mencari informasi yang lebih banyak lagi mengenai hubungan Liu dan Peng. Polisi mewawancarai salah satu tetangga Peng dan Liu. Si tetangga menceritakan bahwa mereka mendengar suara aneh seperti suara dentuman. Namun mereka tidak mendengar Peng berteriak ataupun suara orang berkelahi. Namun tetangga tersebut juga tidak begitu yakin karena saat itu masih pukul 3 dini hari. Ia pun dengan kondisi setengah tertidur ketika mendengarnya. Ia lalu kembali tidur karena tidak berpikir yang aneh-aneh. Polisi kemudian berpikir, mungkinkah pembunuhan Peng dilakukan oleh orang yang ia kenal? Oleh karena itu, Peng tidak berteriak ketika ia diserang. Selanjutnya polisi menyambangi rumah sakit yang diklaim oleh Liu telah ia datangi pada malam kejadian. Namun ketika polisi menyambangi rumah sakit tersebut, polisi tidak menemukan adanya rekam medis milik Liu pada malam kejadian.
Hal ini membuat polisi yakin bahwa Liu telah berbohong. Di saat inilah polisi kembali menginterogasi Liu. Setelah dibeberkan bukti-bukti oleh polisi, Liu akhirnya mengaku bahwa ia dan seseorang telah membunuh Peng. Namun Liu tetap tidak mau mengatakan siapakah orang lain yang dimaksudnya itu. Polisi kemudian membuka komputer milik Liu dan menemukan seseorang yang diduga membantu Liu untuk membunuh Peng. Ia bernama Xiu. Polisi juga menemukan bukti chat antara Liu dan Xiu. Dari chat tersebut, polisi dapat membaca bahwa mereka adalah pasangan kekasih. Ketika polisi kembali menanyakan kepada Liu nama asli dari Xiu, Liu mengaku bahwa ia tidak tahu menau. Ia juga tidak tahu alamat tempat tinggal Xiu. Polisi pun melihat hal ini sungguh sangat konyol. Bagaimana Liu dapat menjalin cinta dengan seseorang yang tidak benar-benar ia kenal. Polisi pun akhirnya hanya bergantung pada foto Xiu untuk menemukan siapakah Xiu sebenarnya. Kini Liu telah menjadi tahanan pihak kepolisian. Oleh karena itu, polisi dengan leluasa dapat meminta keterangan dari Liu. Dalam salah satu pembicaraannya dengan polisi, Liu mengatakan bahwa ia tidak menyesal telah melakukan hal ini kepada Peng. Ia juga menambahkan bahwa ia dan Xiu adalah cinta sejati. Oleh karena itu, mereka rela melakukan apa saja demi cinta sejati. Polisi hanya bisa tertegun dengan pernyataan Liu, karena secara fisik, Liu terlihat seperti wanita yang baik-baik. Tutur katanya sangat lembut dan ia juga cenderung pendiam. Sungguh memang tidak ada yang dapat mengerti isi hati manusia. Liu juga menceritakan ia dan Xiu bertemu secara online sejak 5 tahun yang lalu. Sebelum ia bahkan mengenal Peng. Saat itu ia masih menjadi mahasiswi di suatu universitas. Awalnya Liu merasa kagum karena menurut Liu, Xiu adalah laki-laki yang sangat tampan. Namun seiring berjalannya waktu, mereka menjadi lebih dekat karena Xiu merupakan orang yang sangat enak untuk diajak bicara. Menurut Liu, Xiu memang memiliki pengetahuan yang amat luas. Oleh karena itu, ia tidak pernah bosan berbicara dengan Xiu. Setelah beberapa lama berhubungan secara online, Liu dan Xiu pun sepakat untuk bertemu. Mereka melakukan perjalanan ribuan mil berdua hanya untuk bisa menghabiskan waktu bersama. Mereka bahkan selalu menyewa hotel ketika mereka sepakat untuk bertemu. Ketika bertemu secara langsung dengan Xiu, Liu merasa Xiu adalah laki-laki yang lembut. Xiu tidak pernah memaksanya untuk berhubungan badan walaupun mereka berada di kamar hotel berdua. Liu juga menambahkan bahwa Xiu adalah orang yang sangat perhatian dan selalu menjaganya. Dari sini polisi melihat bahwa Liu yang baru pertama kali jatuh cinta sangat terobsesi dengan Xiu. Liu rupanya selama ini memendam hasrat untuk bisa menikah dengan Xiu. Oleh karena itu ketika Liu telah lulus kuliah, ia meminta Xiu untuk segera melamarnya. Awalnya Xiu pun berjanji pada Liu bahwa ia akan segera menikahinya. Namun ada yang mengganjal di pikirannya. Nampaknya Xiu mulai membuka rahasianya kepada Liu. Xiu mengatakan bahwa ia memiliki kecacatan pada tubuhnya. Xiu mengaku bahwa ia memiliki disfungsi seksual sejak ia lahir. Oleh karena itu ia tidak akan bisa memberikan anak kepada Liu. Liu pun sempat bingung. Namun ia akhirnya menyetujui bahwa hubungan mereka berdua hanya bisa sampai sebatas ini. Hingga tidak terasa 5 tahun pun lamanya hubungan mereka terjalin. Liu mengatakan bahwa sangat berat merasakan cinta yang begitu besar kepada Xiu, namun ia tidak bisa memilikinya seutuhnya. Hingga tak lama orang tua Liu yang sudah mulai khawatir karena Liu tidak kunjung memiliki pasangan, mulai mencarikan calon suami untuk Liu. Lewat seorang mak comblang, orang tua Liu berhasil menemukan Peng. Peng diketahui berasal dari keluarga kaya raya. Ia juga masih berusia 24 tahun. Sungguh kandidat yang sempurna untuk Liu. Ketika orang tua Liu membicarakan hal ini kepada Liu, Liu tak berani menolak. Karena Liu sendiri sedari kecil adalah anak yang penurut dan tidak pernah membantah permintaan orang tuanya. Namun dalam hati, Liu sebenarnya sangat menolak perjodohannya itu. Hingga sampai akhirnya Liu dan Peng pun menikah. Peng dalam titik ini tidak tahu menau tentang kekasih online Liu. Yang ia tahu hanya istrinya itu merupakan wanita yang sangat lembut. Namun tak lama setelah pernikahan, Peng merasakan perubahan dalam diri Liu. Liu kini seakan orang yang berbeda. Ia mudah tersulut emosi dan sering bersikap tidak hormat kepadanya. Namun Peng sendiri berpikir bahwa pernikahannya yang baru beberapa bulan ini mungkin masih butuh penyesuaian. Setelah cukup mendapat pengakuan tentang urusan pribadi Liu, polisi mendapatkan kabar baik, yakni Xiu telah ditemukan. Hingga tak lama polisi pun segera melakukan penangkapan kepada Xiu.
Namun polisi kembali dibuat terkejut ketika mengetahui siapa sebenarnya Siu. Siu ternyata merupakan seorang wanita. Ia memiliki nama asli Huyan dan berusia 34 tahun. Siu atau Huyan mengatakan bahwa selama ini Liu tidak tahu bahwa dirinya selama ini adalah seorang wanita. Hal ini pun membuat polisi bertanya-tanya. Mereka telah memiliki hubungan selama 5 tahun. Apakah mungkin Liu tidak mengetahui hal itu? Polisi pun kemudian mencocokkan kesaksian Liu dan Huyan dan memang ternyata Liu sama sekali tidak tahu menahu bahwa seseorang yang ia sangat cintai itu adalah seorang wanita. Hal ini karena Huyan berpenampilan layaknya laki-laki. Kini polisi ingin mengetahui lebih jelas alasan dua sejoli ini membunuh Peng. Dari pengakuan Liu, awalnya ia menceritakan kepada Huyan bahwa ia telah dijodohkan dengan Peng dan akan segera menikah. Huyan yang mengetahui hal itu kemudian merasa putus asa hingga ia mencoba mengakhiri hidupnya. Namun percobaan itu tidak berhasil karena Huyan berhasil diselamatkan. Liu yang mengetahui kondisi Huyan merasa bahwa ia tidak bisa lagi meninggalkan Huyan. Liu pun akhirnya mengatakan pada Huyan bahwa ia menikah hanya untuk memiliki keturunan dan memuaskan keluarganya. Setelah ia melahirkan seorang anak, ia akan meninggalkan Peng. Oleh karena itu, Liu dan Huyan tetap melakukan hubungan terlarang mereka. Namun Liu pun tidak bisa membohongi hatinya. Karena rasa frustasi karena ia harus bersama Peng, ia meluapkan semua amarahnya kepada Peng. Ia selalu membandingkan Peng yang masih kurang stabil dengan Huyan yang selalu bisa bersikap dewasa untuknya. Huyan di satu sisi selalu dengan sabar mendengarkan cerita Liu mengenai kekurangan Peng di matanya. Liu yang sudah merasa tak kuat pun meminta Huyan untuk membunuh Peng agar mereka dapat segera bersama. Kini mereka mulai merencanakan cara untuk membunuh Peng. Hingga akhirnya kejadian naas itu pun terjadi. Sekitar pukul 3 dini hari, Liu meminta Peng untuk membelikan obat sakit perut di apotik. Peng pun menuruti permintaan Liu tersebut. Tak lama setelah ia keluar dari unit apartemennya, ia diserang oleh Huyan dengan palu. Pukulan pertama dengan palu menghantam kepala Peng hingga ia pingsan. Kemudian Huyan kembali memukul kepala Peng dengan palu hingga ia tewas. Dalam persidangan, pengadilan akhirnya memutus Liu bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Sedangkan Huyan dijatuhi hukuman mati. Di dalam penjara, Liu baru mengetahui bahwa kekasihnya Huyan merupakan seorang wanita. Menurut informasi pihak kepolisian, Liu begitu terguncang hingga ia mengalami gangguan mental. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun sebelum itu, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih untuk kalian yang selalu menyaksikan channel House. Bye!